Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di BW Channel. Akibat kejadian di episode sebelumnya, ketika Alda melihat Aulia dan Rahman berboncengan, hati Alda pun diselimuti kebencian yang semakin lama semakin menjadi-jadi. Ia sangat kesal karena lelaki idaman yang menjadi cinta pertamanya terancam jatuh hati pada wanita lain. Wanita itu tidaklah lain selain sahabatnya sendiri yang bernama Aulia. Alda pun berkata, "Aku akan membuat perhitungan denganmu. Lihat saja, kamu akan menyesal karena sudah mendekatinya." Janji Alda dalam hatinya sambil mengamati Aulia dan Rahman dari kejauhan. Aulia dan Rahman pun sangat menikmati perjalanannya dengan motor gede yang didominasi warna putih. Rahman terus mengajaknya mengobrol dan bercanda. Sesekali ia juga merayunya. Tapi Aulia tak menghiraukan sama sekali. Gadis itu tak tertarik menanggapi ocehan Rahman, apalagi rayuannya. Di tengah perjalanan, pandangan Aulia justru tertuju pada seseorang ketika melewati sebuah minimarket yang baru saja dibuka beberapa hari ini. Aulia melihat pemuda yang menasihatinya kemarin, pria yang melapor ke kantor polisi karena kehilangan dompet. Kini Aulia sangat penasaran pada lelaki yang belum ia ketahui namanya. Aulia sungguh ingin tahu lebih banyak tentang pria yang mirip dengan pangeran yang ada di dalam mimpinya. Hari sudah menjelang petang, Aulia masih memikirkan sikap dan tuduhan sahabat-sahabatnya yang telah menganggapnya sebagai pencuri. Sungguh sedih jika semakin lama semakin dipikirkan. Dengan perasaan yang gundah gulana, Aulia berjalan keluar rumahnya tanpa tujuan yang jelas. Tadinya Aulia berencana mencari udara segar sambil menenangkan hatinya. Langkah demi langkah terus membawa Aulia, dan tanpa disadarinya, Aulia sudah berada di depan minimarket yang jaraknya tak jauh dari sekolahnya. Dari kejauhan, Aulia memperhatikan pemuda yang nampak sibuk menata barang-barang dagangannya di minimarket itu. Tanpa berpikir panjang lagi, Aulia segera masuk ke minimarket. Dengan memasang senyum yang mempercantik wajahnya, Aulia pun mencoba untuk bersapa salam dengan si pemilik yang ada di toko. "Hai," sapa Aulia untuk pemuda yang sedang menata bangku dan meja. "Ada yang bisa aku bantu?" tanya Daus, lelaki yang mencuri hati Aulia sejak pertemuan yang tidak sengaja di kantor polisi. "Namamu Daus?" Aulia memastikan sambil membaca nama yang menempel di seragam kerja Daus. "Kenapa kamu nggak memberitahuku sejak awal kalau namamu itu adalah Daus?" sambung Aulia sambil tersipu malu. "Apa kamu kesulitan mencari produk yang kamu mau beli?" Daus bersikap sewajarnya menanggapi konsumennya. "Aku mau ini saja." Aulia mendekati Daus dengan jarak sedekat mungkin dan tangannya meraih sekaleng minuman bersoda. Daus sangat terkejut dengan sikap Aulia yang tidak seperti pelanggan minimarket pada umumnya. "Apa kamu sendirian menjaga minimarket ini?" Aulia mengajak Daus mengobrol. Ia tahu bahwa Daus tidaklah seperti pria yang lainnya yang mau diajak bicara banyak. "Iya, aku hanya sendiri. Tetapi kalau pagi sampai sore itu yang jaga adalah orang tua dan kakak perempuanku. Karena malam tidak seramai seperti sore dan malam," jawab Daus sambil terus merapikan bangku dan meja itu. "Aku akan kesini setiap malam." Kata-katanya yang terus terang membuat Daus mengalihkan tatapannya pada Aulia. "Silakan saja belanja di minimarket ini kapanpun, terserah kamu." Daus masih bersikap sewajarnya menghadapi pelanggannya yang aneh ini. "Aku akan bantu promosikan minimarketmu ke teman-teman sekolahku." "Terima kasih. Ngomong-ngomong, apa kamu hanya mau membeli itu saja?" "Iya, cuma ini." "Apa aku boleh minum ini di sini? Di luar banyak meja dan kursi. Kamu mungkin bisa duduk di sana." "Bukannya kursi dan meja itu hanya untuk orang-orang yang mau menikmati makanan instan yang dijual di minimarket ini saja?" "Enggak. Apa kamu mau makan sesuatu juga? Mungkin aku bisa membuatkanmu sesuatu untuk bisa kau santap. Tetapi aku nggak membawa cukup uang untuk bisa makan di sini. Jadi apa boleh aku tetap di sini walau cuma minum ini saja?" Aulia menunjukkan sekaleng soda yang ada di tangannya. "Terserah kamu saja deh, silakan duduk di depan sana ya." Daus menghindar, ia tak akan tahan dengan tatapan menggoda dari kedua mata Aulia. Aulia mematuhi perintah Daus, ia keluar dan duduk diam di kursi yang tersedia di teras minimarket itu. Aulia tak melepaskan penglihatannya.
Kedua matanya hanya fokus kepada Daus seorang. Sebenarnya Daus agak risih karena ada seseorang gadis yang terus memperhatikannya sambil senyum-senyum sendiri. Akan tetapi Daus tak ingin menggubris Aulia yang dianggapnya sebagai bocah bau kencur. Daus melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Tak lama kemudian, Daus merasa tak akan merasa tenang jika dipandangi oleh orang lain selama berjam-jam. Lama-kelamaan Daus juga merasa tidak nyaman. Ingin rasanya ia mengusir gadis SMA itu dari teras minimarket yang baru saja dirapihkannya. Kenapa kamu gak pulang? Ini sudah jam 8 malam loh. Jangan berada di luar rumah sampai malam. Gak baik bagi perempuan muda sepertimu. Banyak orang jahat di malam hari, Daus mengingatkannya. Aulia pun menjawab dengan ringan, aku akan pulang sebentar lagi. Daus pun mencoba untuk mengobrol. Aku ingat saat kakakmu marah di kantor polisi, apa kamu gak kapok? Oh, kamu ingat ketika pernah bertemu di kantor polisi? Baguslah kalau begitu. Itu berarti kamu gak melupakan aku. Pulanglah, jangan sampai kamu dimarahi kakakmu lagi. Oke, tapi aku akan kesini lagi besok, besoknya lagi, dan besok-besoknya lagi. Janji Aulia pada Daus. Daus pun berkata, aneh, terserah kamulah, sekarang cepatlah pulang sana. Setelah mengatakan itu, Daus kembali masuk ke dalam minimarketnya. Aulia pun melambaikan tangannya dan tersenyum semanis mungkin sebelum pergi. Daus pun hanya bisa terheran-heran melihat kelakuan aneh bocah SMA itu. Daus berharap gadis itu bisa pulang dengan selamat dan tidak akan datang lagi besok. Sementara itu di sisi lainnya, di tempat tinggal Rahman, seorang tamu yang bertujuan menemui Rahman baru saja tiba. Tamu itu tidak lain adalah teman sebangku Rahman di sekolahnya. Teman yang mengatur permainan yang menjadikan Aulia sebagai taruhannya. Rahman terlihat sangat senang kedatangan temannya di malam itu. Keduanya pun mulai mengobrol dengan semua candaan khas mereka. Tiba-tiba, kawan baik Rahman pun mengganti topik pembicaraan karena ia ingat peristiwa romantis tadi siang. Aku hanya butuh sedikit waktu lagi untuk mendapatkan Aulia. Ingatlah, aku yang akan memenangkan taruhan ini. Rahman nampak percaya diri. Masa iya Aulia itu terkenal keras kepala dan punya pendirian yang berbeda. Dia gak akan mudah menerimamu jadi pacarnya. Aku akan buktikan padamu nanti. Kamu akan lihat dia akan menerimaku. Halah, ngomong doang sih gampang. Bukti apa yang akan kamu tunjukkan nanti? Palingan bukti penolakan lagi. Rahman agak kesal karena sudah diremehkan oleh temannya. Aku dan Aulia akan jadian di acara studi tour besok, dan aku akan menciumnya sebagai bukti kalau kami benar-benar resmi pacaran. Saat itulah kamu harus merelakan motor sportmu yang katamu harganya fantastis. Rahman membuat temannya sedikit gelisah. Ia sudah sangat yakin bisa menguasai Aulia dengan rayuannya. Rahman sungguh tak ingin kalah dalam pertaruhan ini. Rahman sudah berniat memenangkan taruhannya yang hadiahnya sangat menarik baginya. Lalu bagaimana kelanjutannya akan kita lihat di episode 6. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterbatasan yang ada di channel ini. Jika memang banyak kesalahan dalam pembawaan cerita atau masih terbata-bata atau masih banyak nama-nama yang sama, bukan berarti saya ingin memakai nama seperti itu. Namun ini hanya sebatas cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tetap semangat yang lagi pada bucin, iya nggak? Terus juga apa ya? Saya mohon maaf jika memang background dan alur cerita itu nggak nyambung ya, karena saya juga bingung gitu kan. Saya juga belum terlalu paham tentang YouTube, makanya saya hanya ingin membangun suatu komunitas yang memang memiliki alur cerita yang sama, selera yang sama, memiliki banyak rasa yang sama lah gitu. Dimana kita bisa bercerita-cerita, mungkin kalau emangnya ada yang mau ngobrol-ngobrol ya bisa gitu kan. Nanti di komentar aja, terserah gimana enaknya. Terus juga saya terima kasih banyak kepada semua. Dan insya Allah cerita ini masih banyak lagi yang bakalan saya upload dan masih jauh karena ini baru awalan kan. Ya mungkin adalah 20 episode atau lebih gitu kan. Terus juga tentang motivasi yang backgroundnya laut itu tetap akan diupload. Tapi untuk nanti mungkin ya nunggu waktu saya ada luang waktu banyak. Bukan berarti saya punya waktu, tapi bagaimana keseharian saya jika memang saya enggak ada kesibukan lain, ya mungkin saya akan membuat video gitu kan. Maaf juga untuk editan yang kurang bagus, ya saya mohon maaf lah gitu kan. Pada intinya saya hanya ingin membangun sebuah komunitas yang memiliki banyak rasa yang sama, itu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.